Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi lookup and reference. Baik, langsung saja kita mulai pada fungsi lookup itu apa. Fungsi lookup merupakan fungsi logika yang digunakan untuk mengolah berbagai data dari tabel lain. Fungsi yang digunakan antara lain yaitu fungsi VLOOKUP atau vertical lookup, kemudian ada HLOOKUP atau horizontal lookup, ada ghost dan lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke fungsi yang pertama. Jadi hari ini kita akan membahas dua fungsi saja ya, vertical lookup dan horizontal lookup. Untuk fungsi HLOOKUP digunakan untuk mencari data tertentu dari suatu tabel secara vertikal. Untuk rumus ada VLOOKUP, lookup value, titik koma untuk tabel array-nya, titik koma call index number, kemudian ada rank lookup. Langsung saja kita ke contoh latihan soal agar lebih mudah memahami pada penerapan fungsi VLOOKUP. Saya akan mencontohkan ada dua tabel, ya, tabel 1, kemudian ada tabel transaksi. Nah, anggap saja ini sebuah gudang atau kita mempunyai sebuah gudang. Di situ kita kasih kode barang, ya, ada nama, ada stok, harga per unit, ada agen. Di sini data-data kita yang sudah kita input sebelumnya. Ada T01 itu baju, T02 celana dengan stok yang sudah ada, yang tersedia, harga maupun agen dari mana. Kemudian T02 celana 20 untuk stoknya, harga unitnya 250, agen kedua, kemudian C01 jaket, ya, nama barangnya, kemudian stoknya ada 15, harga per unit 350.000. Untuk agennya didapat, untuk jaketnya didapat dari agen ketiga. T03 yaitu kode barang untuk nama sepatu, ya, dengan stok 25 dan harga unit 225 pada agen pertama. Nah, di sini adalah tabel transaksi. Anggaplah kode barang ini nanti yang akan diinput oleh pembeli. Misalkan nanti ada orang yang membeli dan seterusnya. Maka ketika kode barang C01 diinput, maka di sini nanti akan secara manual mengambil data dari tabel pertama. Misalkan di sini C01, maka nanti yang akan muncul di sini adalah sebuah jaket. Ya. Nah, untuk rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka G3. G3 itu adalah tabel yang ini, kemudian titik koma A2 sampai E6, berarti dari kode sampai dengan agen pertama ini kalian blok gitu ya, blok semuanya, kemudian absolutkan karena ini sudah beda kolom, ya. Kemudian titik koma 2 ini adalah ketika kita ingin ambil nama pada kolom kedua dari tabel 1. Kalau kita ingin mengambil harga unit, berarti nanti yang kita isi adalah 4, ya. Kemudian titik koma false, ya. Kita coba pada Excel. Di sini ada kode barang, ya, data yang tadi ada nama, ada stok, harga unit, kemudian agen beserta data yang tertera. Kemudian kode barang ini sudah saya isikan, ya. Saya sudah isikan rumus. Jadi kalau di sini kosong, ya, di sini NA semuanya. Kalau di sini sudah kita isi, misalkan saya membutuhkan celana, maka pembeli akan hanya menginputkan kode T02. Nah,
maka di sini akan muncul secara otomatis celana harga unitnya diambil dari tabel 1, bayar sudah menggunakan rumus beli dikalikan harga per unit ataupun ada diskon ya dengan fungsi or, if or ya, maupun total bayar. Baik, kita cobakan terlebih dahulu sesuai dengan tabel yang ada di materi sebelumnya. Fungsi VLOOKUP masukkan sama dengan VLOOKUP, kemudian saya klik kode barang, titik koma, jadi sel yang ada di sini, kemudian kita ngambil berdasarkan tabel 1, kemudian kita absolutkan F4, titik koma, saya mengambil kolom nama atau data nama. Di sini ada 1, 2, kolom kedua, maka saya klik P2 titik koma false, kemudian kurung tutup, kemudian saya enter. Nah, ini hasilnya, saya bisa langsung tarik ke bawah. Kemudian kalau kita ingin mengambil harga per unit, berarti ada pada kolom ke 1, 2, 3, 4 ya, jadi kita ingin mengambil data ini, maka saya masukkan sama dengan VLOOKUP, kemudian berdasarkan kode barang, titik koma, mengambil data berdasarkan tabel 1, tabelnya kita blok semuanya, kemudian kita absolutkan F4, titik koma, karena di sini harga per unit pada kolom keempat, kita ketikkan 4, titik koma false. Sudah, kita enter. Jadi kenapa 350? Di sini kodenya C01, jaket 350, diambil dari tabel 1. Jaket masih ada stok 15, harga per unitnya adalah 350. Ya, sesuai ya. Kemudian bayar. Kita geser aja di sini. Ini ada aturan bayar adalah beli dikalikan harga per unit. Berarti sama dengan beli dikali harga per unit. Enter. Kemudian diskon. Diskon diberikan jika jumlah beli di atas 5 atau kode barang C01 sebesar 15% dari bayar. Lainnya tidak diberikan diskon. Maka untuk rumusnya adalah sama dengan if or jika jumlah beli. Nah, karena ini atau, maka di sini or, jumlah beli yang mana? Jumlah beli adalah ini. Maka saya klik jumlah beli di atas 5 atau berarti titik koma kode barang berarti yang ini kode barang, bukan yang jaket ya. Berdasarkan soal ini C01 berdasarkan kode barang, maka saya klik kode barang. Jika kode barang adalah C01, maaf saya salah klik, C01 tanda petik kurung tutup titik koma, maka diskonnya berapa? 15% dikali ya, dikali bayar, titik koma, lainnya tidak diberikan diskon, maka di sini adalah 0. Oke, kalau sudah saya enter. Oke, gitu ya. Kenapa di sini dapat diskon? Karena kode barangnya C01 meskipun jumlah belinya tidak di atas 5.
ya, karena kita menggunakan fungsi OR atau ya. Kemudian kita lanjutkan untuk total bayar, sama dengan total bayar adalah bayar dikurangi diskon. Ya, ini hasilnya saya coba tarik. Kak, kenapa kok T03 sepatu jumlah beli 2 di sini tidak dapat diskon? Ya, karena di sini ya bukan C01, kemudian di sini belinya tidak di atas 5, maka di sini tidak dapat diskon. Ya, kalau satu saja memenuhi, misalkan di sini meskipun bukan C01, tapi di sini jumlah belinya misalkan 6. Coba kita enter ya. 6 berarti melebihi 5, maka dia dapat diskon. Ya. Demikian untuk fungsi VLOOKUP, kemudian mengulas sedikit terkait dengan fungsi if or. Lanjut berikutnya, kita membahas fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP atau fungsi horizontal lookup digunakan untuk mencari data tertentu dari suatu tabel secara horizontal. Rumusnya sama dengan kayak tadi, cuma bedanya depannya menjadi H. Kalau tadi VLOOKUP ya, sekarang HLOOKUP. Lookup value, table array, row index, number, kemudian range lookup. Ya, kita ke contoh. Di sini ada tabel penjualan, di sini ada tabel 1. Nah, tabel 1 ini bisa dikatakan adalah tabel barang yang sudah kita input ya. Nah, tabel barang ini kemudian ini adalah tabel penjualan atau tabel transaksi. Jadi ketika nanti ada orang yang klik kode R misalkan, maka otomatis dia menjadi resistor. Atau di sini tekannya adalah D misalkan, maka otomatis di sini menjadi dioda. Atau kalau di sini sudah diinput T, berarti di sini transistor. Dan secara otomatis ketika saya input R resistor, ya kalau di sini 2 kolom ini sudah diisi rumus, maka di sini secara otomatis akan mengambil dari tabel 1. Misalnya saya R, maka otomatis mengambil dari sini resistor dengan harganya misalkan 100 perak. Gitu ya. Baik, kita coba ke latihan soal. Ya, kita ingin ambil untuk fungsi rumusnya, saya perbesar dulu, sama dengan kalau ini mohon maaf materi VLOOKUP ini ya, ini saya hapus dulu aja, saya perbesar, sama dengan HLOOKUP berdasarkan kode titik koma. Nah, kita blok semuanya, kita absolutkan F4 titik koma. Nama itu ada di baris keberapa? Kalau tadi berdasarkan kolom, sekarang HLOOKUP berdasarkannya adalah baris ya. Nama ini baris kedua, kalau harga baris ketiga. Nah, karena ini kita ingin ambil berdasarkan nama dari tabel 1, maka dia di baris kedua, maka kita isikan 2 titik koma false, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya, saya tarik. Jadi kalau di sini saya hapus, maka hasilnya NA. Tapi kalau saya di sini saya ketik misalkan ada T, maaf, di sini ada T, dan maka otomatis ini di sini R resistor, ini ada C misalkan,
Gitu ya. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, kemudian kita ingin mengambil data harga dari tabel 1. Berarti sama dengan lookup berdasarkan kode titik koma, kita blok, kita absolutkan titik koma, harga ada di baris keberapa? 1, 2, 3, maka saya ketik 3, titik koma, false, kemudian kurung tutup. Jadi resistor harganya 100. Kita cek resistor harga 100. Transistor harganya berapa? Harganya 500. Coba kita tarik. Ya. Harganya transistor adalah 500. Ya, kita coba melanjutkan. Ada bayar di sini total bayar adalah harga dikalikan jumlah beli. Berarti sama dengan harga dikalikan jumlah beli. Enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian diskon. Diskon jika bayar lebih besar dari 10.000, maka di sini diberikan 10% dari bayar. Jika bayar lebih dari 10.000, jika bayar lebih dari 10.000, 1, 2, 3, maka dia dapat diskonnya adalah 10% dikali bayar. Titik koma. Ya. Ini kenapa tidak dapat diskon? Karena tidak lebih dari 10.000. Ini dapat diskon atau tidak? Berarti yang ini yang lebih dari 10.000. Kita coba tarik ya. Oke. Jadi yang dapat diskon adalah 1, 2, 3. Ya, saya ulangi perbedaannya. Kalau di fungsi vertical lookup, maka kita akan mengambil berdasarkan kolom. Misalnya tadi kita ingin mengambil kolom nama. Nama ini adalah kolom kedua. Kalau kita ingin mengambil harga per unit berarti 1, 2, 3, 4. Kolom keempat. Sedangkan pada lookup atau horizontal lookup kita berdasarkannya adalah baris. Berdasarkan tabel yang sudah kita susun sebelumnya, di sini berdasarkan baris. Ya, demikian untuk penjelasan materi dari fungsi VLOOKUP ataupun horizontal lookup. Terima kasih, selamat mencoba, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.